Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ada waktunya. Ada waktu untuk bergembira, ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk menerima. Namun, satu hal yang harus diingat, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kepulangannya kepada Bapa akan menimbulkan rasa kehilangan, rasa duka cita. Proses ini harus terjadi dan agar mereka tahan uji. Ada waktunya mereka bergembira sebagai proses lenyapnya duka cita. Proses itu digambarkan seperti penderitaan seorang ibu yang akan melahirkan anaknya ke dalam dunia. Begitu anaknya terlahir ke dunia, lihatlah betapa bahagianya ibu itu. Ia sudah lupa akan perjuangan dan penderitaan yang menyertai proses kelahiran anaknya itu. Yang ada perasaan lega, perasaan bahagia, dan suasana sukacita yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. Saudara-saudari terkasih, sebenarnya pengalaman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sudah mereka alami, yaitu ketika Tuhan Yesus diambil dari tengah-tengah mereka untuk disalibkan. Lebih terasa pedih dan menyakitkan ketika Yesus meregang nyawa dan wafat di kayu salib. Dia yang mereka gadang-gadang dan harapkan menjadi raja untuk mereka telah direnggut. Pupuslah harapan mereka. Mereka tercerai-berai tanpa pegangan dan diliputi oleh rasa takut, kehilangan guru mereka, takut pada nasib yang sama bisa saja menimpa mereka. Petrus memilih aman dan 3 kali menyangkal kalau dirinya mengenal Yesus. Dengan begitu, ia tidak ditangkap seperti Yesus. Penyangkalan itu sudah diramalkan oleh gurunya. Tapi Petrus menyelamatkan dirinya. Setelah ayam berkokok 3 kali, dia baru sadar kalau itu sudah diingatkan gurunya. Jangan sombong dan berasa kuat dan kuasa. Tetapi setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, barulah mereka mengalami damai dan sukacita yang luar biasa. Saatnya mereka mengalami ujian kedua. Yesus akan kembali kepada Bapa dan meninggalkan mereka. Apakah mereka akan kecewa untuk kedua kalinya? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengenal betul kelemahan kemanusiaan para rasul dan mereka yang sudah sangat mengandalkan Dia. Bahkan semasa hidupnya, orang banyak ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Coba bayangkan,
orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang berdosa diterima kembali. Mereka lapar dan haus. Yesus menggandakan roti dan ikan. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan ada begitu banyak sisa. Apalagi yang bisa melebihi kriteria untuk seorang raja yang sudah mereka alami dan rasakan ketika mereka hidup bersama Yesus? Tapi Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi. Mereka harus tetap bekerja dan berusaha menjalani hidup mereka sebagai orang yang normal, yang harus bersusah-susah terlebih dahulu sebelum meraih sukses. Mereka harus melalui salib penderitaan sebelum mengalami paskah kebangkitan. Proses itu harus terus menjadi sebuah upaya yang harus dilalui, seperti seorang perempuan harus mengalami proses perjuangan dan penderitaan terlebih dahulu sebelum melihat anaknya terlahir ke dunia. Tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu tidak bisa dinantikan dengan ucapan bim salah bim. Hidup mengikuti Tuhan Yesus adalah sebuah proses panjang, perjuangan melawan penderitaan dan memikul salib setiap hari. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus kembali kepada Bapaknya. Para murid ditinggalkan untuk melanjutkan tugas perutusan Yesus menyelamatkan dunia. Mereka harus pergi kemanapun mereka diutus, dan mereka harus memberikan kesaksian akan cinta Allah dalam diri Yesus yang lahir, wafat, dan bangkit dari antara orang mati. Kali ini Tuhan Yesus sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi kekacauan seperti sebelumnya. Beliau meminta mereka bersabar dan menunggu datangnya seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yang akan membantu mereka bisa mengalami penolakan, penganiayaan, maupun pembantaian atau pembunuhan. Mereka tidak perlu takut untuk menghadapi semuanya itu, sebab Roh Kudus akan menolong, bahkan menggantikan mereka untuk bersaksi. Mereka tidak perlu memikirkan apa yang harus mereka katakan, sebab Roh Kudus akan mengajarkan kepada mereka harus berkata apa. Intinya, kali ini mereka harus bersabar dan dengan tekun dalam doa menantikan kedatangan Roh kebenaran yang akan diutus oleh Yesus bersama Bapaknya. Dan memang hal-hal itulah yang dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Inilah yang dihimbau oleh Gereja Kudus selama 9 hari ke depan, agar kita berdoa dan mohon kedatangan Roh Kudus dalam doa novena, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam perayaan Ekaristi hingga Pentakosta. Apakah aku mau meluangkan waktu untuk berdoa untuk datangnya Roh Kudus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami menaruh harapan pada janji Tuhan Yesus. Berilah kami iman yang teguh bahwa janji Tuhan Yesus untuk menyertai kami sungguh kami alami.
demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.